Anies Baswedan resmi menjadi calon presiden dalam Pilpres 2024 mendatang dari Partai Nasdem. Deklarasi calon presiden dilakukan oleh Partai Nasdem pada Senin 3 Oktober 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah resmi menjadi capres Pilpres 2024, Anies langsung memberikan sambutan pertamanya. Dalam sambutan pertamanya sebagai capres, Anies menyatakan siap berjalan bersama Partai Nasdem. Diketahui kabar Anies Baswedan diajukan menjadi capres 2024 sudah digadang-gadang sejak 2019 lalu. Ia kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017 dengan program mengembangkan Jakarta agar menjadi kota yang semakin metropolitan. Anies Baswedan dikenal mudah bergaul dan suka mempelajari hal baru. Jiwa kepemimpinannya sudah ditunjukkan sejak kecil dan terus diasah di usia remaja. Bahkan semasa SMA, tepatnya saat kelas 10, Anies Baswedan menjadi ketua OSIS se-Indonesia pada tahun 1985. Anies pernah mendapatkan beasiswa Japan Airlines Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas bidang Asian Studies di Universitas Sophia, Tokyo, Jepang. Anies Baswedan pernah mendapatkan beragam penghargaan dari berbagai ajang bergengsi di antaranya. Dalam manifesto Nasional Demokrat yang berjudul Restorasi Indonesia, izinkan saya bacakan sebagian isinya. Ini isi manifesto itu. Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang, yang menjadi tempat persandingan keragaman dengan kesatuan, dinamika dengan ketertiban, kompetisi dengan persamaan, kebebasan dengan kesejahteraan. Pesan itu saya pegang terus, pesan itu saya ingat terus, pesan itu saya bawa terus sejak dibacakan pada saat itu. Dan saya pun menyaksikan Nasional Demokrat konsisten menjalankan pesan dalam manifesto itu. Semangat ini adalah semangat kematangan berdemokrasi, semangat kematangan bernegara, semangat kematangan untuk menomorsatukan kepentingan negara, kepentingan Republik di atas semua. Dan hari-hari ini izinkan saya menyampaikan bahwa Bang Surya Paloh telah melaksanakan secara konsisten menjadi teladan bagi kita semua dalam keberanian. Keberanian untuk konsisten. Konsistensi membutuhkan keberanian. Konsistensi membutuhkan sebuah kesolidan pikiran antara apa yang ada di dalam gagasan, apa yang ada dalam hati, dan apa yang ada di dalam tindakan. Hari-hari ini kita menyaksikan itu. Demikian Breaking News kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribunnews untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.